Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehingga sampai saat ini kita bisa melakukan proses belajar mengajar dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW hingga hari kiamat nanti. Saya Amin Rais selaku mahasiswa IAIN Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari sebelumnya untuk memenuhi penilaian UTS Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dwi Surya Purwanti, MPSI Psikolog. Baik, langsung saja ke pelajaran yang telah saya pelajari sebelumnya adalah mengenai beberapa teori belajar. Di antaranya teori belajar behavioristik, kognitif, dan humanistik. Baiklah, langsung saja kita bahas teori belajar yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Adapun yang dimaksud dengan teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Seperti yang kita ketahui, teori belajar behavioristik menekankan pada perubahan perilaku peserta didik. Namun, penerapan teori tersebut dalam pembelajaran harus mengacu pada prinsip yang ada. Yang pertama, di antara prinsip teori belajar behavioristik adalah apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar, menurut teori ini. Yang kedua, hal yang paling penting saat teori ini adalah stimulus dan respon, karena bisa diamati. Hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting, karena tidak bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa penguatan positif dan negatif. Teori belajar behavioristik juga memiliki hukum belajar, di antara hukum kesiapan, di mana dalam hukum ini kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Hukum yang berikutnya ialah hukum latihan, di mana hukum latihan ini sendiri memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar pula untuk berhasil. Namun, yang selanjutnya yaitu hukum efek, berarti bahwa efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan memotivasi dirinya untuk terus belajar. Teori belajar behavioristik memiliki ciri-ciri dalam penerapan dalam konteks pembelajarannya seperti mengutamakan perubahan lingkungan, mengutamakan pengaruh lingkungan. Hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, bersifat mekanistik atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya meminta maaf. Menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu teori belajar kognitif, yang merupakan salah satu teori belajar yang memusatkan perhatiannya kepada analisis respon kognitif, yang artinya suatu usaha untuk memahami apa yang dipikirkan orang sewaktu mereka dihadapkan pada stimulus persuasif, dan bagaimana pikiran serta proses kognitif menentukan apakah mereka mengalami perubahan sikap dan sejauh mana perubahan itu terjadi. Teori kognitif meliputi kegiatan-kegiatan mental yang sadar seperti berpikir, mengetahui,
memahami, dan kegiatan konsepsi mental seperti sikap kepercayaan dan pengharapan. Ada 3 hal yang umum terdapat di dalam pembicaraan teori kognitif, antara lain elemen kognitif. Teori kognitif percaya bahwa perilaku seseorang disebabkan adanya satu rangsang atau stimulus, yakni suatu objek fisik yang mempengaruhi seseorang dalam banyak cara. Teori ini mencoba melihat apa yang terjadi di antara stimulus dan jawaban seseorang terhadap rangsangan tersebut. Yang kedua, struktur kognitif. Menurut teori kognitif, aktivitas mengetahui dan memahami sesuatu itu tidaklah berdiri sendiri. Aktivitas ini selalu dihubungkan dengan rencana disempurnakan oleh kognisi yang lain. Proses penjalinan dan tata hubungan di antara kognisi ini membangun satu struktur dan sistem ini dinamakan struktur kognitif. Yang ketiga, fungsi kognitif yang meliputi memberikan pengertian, menghasilkan emosi, membentuk sikap, serta memberikan motivasi terhadap konsekuensi pelaku teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah salah satu teori belajar yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Dalam mendidik dan mengajar, teori ini berbeda dan menentang teori behavioristik yang memandang belajar. Aliran kognitif memandang belajar lebih dari sekedar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan kegiatan mental di dalam individu yang telah belajar. Menurut aliran teori belajar kognitif, belajar adalah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh individu, sehingga perilaku yang tampak pada manusia tidak dapat diukur dan diamati tanpa melibatkan proses mental seperti motivasi, kesenangan, keyakinan, dan lain sebagainya. Teori ini merupakan kritik dan teori-teori yang telah ada sebelumnya, seperti teori behavioristik. Para tokoh kognitivisme kurang setuju bahwa belajar hanya proses antara stimulus dan respon yang tersusun secara mekanistik. Yang terpenting di dalam teori kognitif adalah lingkungan, sehingga individu mampu memecahkan permasalahan yang dihadapkan dan juga bagaimana individu berpikir. Baiklah, selanjutnya masuk pada pembahasan teori belajar yang terakhir, yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Pengertian tersebut juga berlaku jika teori ini diterapkan di kegiatan pembelajaran. Artinya, pengertian teori belajar humanistik bisa disamakan dengan pengertian teori pembelajaran humanistik. Adapun manfaat dari teori belajar humanistik adalah mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik. Membiasakan individu untuk berlaku secara demokratif, partisipatif, dan humanis. Mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan, serta mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Sedangkan pada prinsipnya, tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia, sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri.
Jika merujuk kepada tujuan ini, seseorang pendidik harus mampu mengarahkan, menjadi fasilitator, tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses pengendalian diri peserta didik, sehingga diharapkan bisa tercapai tujuan pembelajaran. Teori belajar ini memiliki prinsip yang tidak jauh dari manusia itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya. Makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Pembelajar harus mampu menumbuhkan kepercayaan diri setiap dirinya itu sendiri. Belajar sosial tentang proses belajar, konsep dasar yang harus dijadikan acuan pada teori belajar ini adalah manusia memegang peranan penting pada kesuksesan dirinya sendiri. Untuk mencapai kesuksesannya, seseorang individu harus memiliki motivasi yang kuat, sehingga tidak pernah menyerah untuk terus belajar dengan tetap memperhatikan pada beberapa aspek penting, yaitu kognitif dan afektif. Adapun motivasi bisa berasal dari dalam maupun luar individu. Setelah pembahasan 3 teori yang telah saya bahas tadi, mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.